wabarakatuh. Kenalin, aku Iga Firda Masrifah, mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 akuntansi. Sekarang aku semester 3 kelas A. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang laporan keuangan desa. Nah, laporan keuangan desa itu sebenarnya ada 3 ya. Ada laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau LPJ APB desa, kemudian ada laporan kekayaan milik desa. Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada laporan program gitu. Nah, tapi di video ini aku mau jelasin tentang laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa aja, sama laporan kekayaan milik desa. Nah, ini aku pakai dari laporan Desa Panggung Harjo. Ini aku searching aja di internet pada ini tahun anggaran 2017. Nah, jadi laporan realisasi pelaksanaan anggaran itu tuh sebenarnya cuma mencakup pendapatan sama belanja desa gitu. Nah, jadi sebelumnya seluruh kegiatan desa itu udah dirancang dari tahun sebelumnya gitu. Jadi dana-dana yang masuk juga itu sudah dianggarkan, nggak boleh di luar dari anggaran gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, langsung aja nih kita laporan. Yang pertama ada pendapatan desa. Pendapatan desa itu dari pendapatan asli daerah, asli desa, ada pendapatan transfer sama pendapatan lain-lain pendapatan desa yang sah. Nah, di sini pendapatan asli daerah itu ada hasil usaha desa sama hasil aset desa. Nah, di Desa Panggung Harjo itu ada punya anggaran pendapatan asli daerah itu sebesar 1.245.077.200. Dirinci dari hasil usaha sebesar 754 sekian dan hasil aset desa sekian. Nah, realisasi pada tahun 2017-nya itu ternyata pendapatan hasil daerahnya hanya 667.206 sekian. Ada selisih nih antara anggaran dan realisasi, ditulis di lebih atau kurang kolom ini sebesar 577 juta sekian. Seterusnya sama aja sih, pendapatan transfer juga gitu caranya, sama lain-lain pendapatan desa yang sah juga gitu. Kalau nggak ada angkanya yang nggak usah ditulis gitu. Nah, kemudian dijumlah seluruhnya antara pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan desa yang sah, jadi jumlah pendapatan desa. Ada jumlah pendapatan desa anggarannya tuh sebesar 4.807 sekian, tapi realisasinya hanya 4.384 juta sekian itu. Ada selisihnya 422 juta sekian. Lanjut ke belanja desa. Belanja desa itu di Desa Panggung Harjo ternyata punya beberapa bidang tuh. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah, terus selanjutnya nanti ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, ada bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang terduga. Nah, jadi setiap macam-macam bidang itu tuh ternyata punya detailnya lagi. Punya detailnya ada kegiatan operasional perkantoran, kemudian ada penghasilan tetap lurah desa dan pamong desa, dan pokoknya setiap bidang itu punya detail-detail lagi. Nah, setiap detail juga itu ternyata dirinci lagi tuh. Ada belanja pegawai, belanja barang dari desa, dan dirinci lagi tuh belanja-belanjanya itu dirinci nih. Contoh belanja pegawai ada tunjangan, kemudian belanja barang desa ada belanja listrik. Setiap bidang pokoknya gitu, sama semua, cuma rincian aja yang beda-beda. Jadi di sini bidang penyelenggaraan pemerintah desa dianggar 1 miliar, realisasinya cuma dapat 1 miliar, sama sih 1 miliar, cuma di sini 800 juta, sini 400 juta. Ada selisih sebesar 300-an juta gitu. Setiap bidang itu biayanya dijumlah. Terjumlah ini banyak banget nih ininya. Jumlah pokoknya dapat total belanja desa. Nah, nih total belanja desa ternyata dapat 5 miliar. 5 miliar anggarannya, realisasinya hanya 4 miliar, selisihnya 796 juta, lumayan besar tuh. Kemudian diapain tuh antara pendapatan sama belanja? Itu kita cari lebih besar pendapatan atau belanja. Nah, kalau misalkan lebih besar pendapatan, maka desa itu dikatakan surplus. Kalau misalkan lebih besar belanja, itu dikatakan defisit. Nah, kondisi dari Desa Panggung Harjo ini ternyata lebih besar belanja desa, karena tadi kan belanja desanya tuh nih 5 miliar gitu, sedangkan tadi pendapatannya tuh cuma 4 miliar gitu.
realisasinya sih sama 4 miliar, cuma belanja desanya itu 4 miliar 420, realisasi dari pendapatannya itu hanya 4 miliar 300 juta. Itu lebih besar, tetap lebih besar belanjanya gitu. Maka dikatakan defisitnya itu sebesar 409 untuk anggaran, dan realisasinya ternyata defisitnya cuma 35 juta tuh. Nah, untuk menutupi defisit tersebut itu makanya ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa itu sebenarnya enggak ada penerimaan pembiayaan sama ada pengeluaran pembiayaan gitu. Kalau defisit pasti ke penerimaan pembiayaan gitu. Nah, kondisi dari Desa Panggung-Harjo ini penerimaan pembiayaannya itu dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Jadi sama nih, ada anggaran tahun 2016 ternyata punya sisa lebih juga sebesar 429 juta. Nah, penerimaan pembiayaannya 429 juta, sedangkan defisitnya tuh cuma 409 gitu. Maka ada selisih tuh. Nah, selisihnya itu dihitung sebagai sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran untuk tahun 2017 ini. Anggarannya tuh ternyata punya sisa lebih 19 juta untuk anggaran. Nah, realisasinya ternyata lebih banyak tuh, sisa lebihnya sebesar 260 jutaan gitu. Itu sih untuk laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut ke laporan kekayaan milik desa. Laporan kekayaan milik desa sampai dengan 31 Desember 2017. Laporan kekayaan milik desa ini cuma mencakup tiga akun yang besar sih. Ada aset desa, kemudian ada kewajiban jangka pendek, sama ya jumlah kekayaan milik desa gitu. Aset itu ada aset lancar sama aset tidak lancar. Nah, aset lancar itu nih ada kas, ada piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Aset tidak lancar itu meliputi ada investasi, ada aset tetap, ada peralatan dan mesin, ada gedung, ada jalan, dan sebagainya. Pokoknya banyak deh. Ada dana cadangan, nanti juga di sini ketahuan gitu. Nah, ada aset lancar, kas desa, ada uang kas, ada rekening kas. Nah, yang dimiliki Desa Panggung-Harjo itu cuma rekening kas desa sebesar 255 juta gitu. Lanjut ke apa ini kosong-kosong deh, lanjut ke persediaan materai. Materainya dirinci nih, punya materai 6.000 sama punya materai 3.000. Dirinci nih kuantitasnya, volume atau kuantitasnya, jumlahnya tuh ternyata punya 20 biji, 20 buah sama 12 buah. Dirinci di total jumlah asetnya 258 juta 476. Masuk ke aset tidak lancar, ada investasi nih. Investasi berupa penyertaan modal sebesar 87 juta. Aset tetapnya ada tanah, ada peralatan dan mesin. Nah, ini dirinci nih, tanahnya tuh ada di mana aja, di desa mana aja, dan luasnya pun juga dirinci. Ini kan jadi tahu banget lah ya kekayaan desanya tuh ada di mana, kemudian jumlahnya berapa, banyak lebarnya, luasnya, jumlahnya, banyaknya tuh pokoknya jelas deh. Ini nih ada jumlah, pokoknya tanah di jumlah, peralatan mesin ini lengkap banget, bahkan sampai gancangan koran nih ada proyektor, etalase, mixer, gedung nih di jumlah. Bahkan sebenarnya tadi aku lihat tuh ada ini tutup gelas stainless pun harus dihitung juga, punya berapa lusin, kira-kira harganya berapa tuh. Lanjut, nah kemudian ada dana cadangan juga ya. Aset tidak lancar tuh meliputi dana cadangan, ada aset lancarnya juga, tapi Desa Panggung-Harjo ini nggak punya, ini jadi kosong. Di total jumlah aset tidak lancar 173, 010, 726, 390. Kemudian total asetnya dari aset ditambah aset tidak lancar 173, terus 69, 202, 476 gitu. Lanjut ke kewajiban jangka pendek. Desa Panggung-Harjo nggak punya kewajiban jangka pendek, kosong. Jadi nah, jumlah kekayaan bersihnya tuh antara aset sama kewajibannya tinggal jumlah aja. Ini kalau jumlah aja tuh nggak ada. Kalau nggak ada berarti sebesar sama sih kayak jumlah asetnya. Jadi kekayaan bersihnya ya 173 miliar 269 juta 202 476. Nah, gitu aja sih sebenarnya dari laporan desa. Ini nggak ada laporan ini